Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai dengan Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konstan. Huruf yang melambangkan konstan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, dan OI. Gabungan. Huruf konstan gabungan. Huruf konstan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konstan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awalan kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awalan kalimat dan petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan bangsa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama perwira, sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikonstankan atau disajikan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan unsur surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman,
serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Dengan catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukusisme, seniman, karyawan, gerejawi. Kemudian, bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dengan catatan, bentuk terkait yang diikuti oleh kata yang berhuruf awalan kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dengan catatan, bentuk ulang gabung kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Yang D yaitu gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang E yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan. Pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Huruf diftong A, I, AU, AE, dan OI tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konstan, termasuk gabungan huruf konstan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konstan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konstan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konstan itu. Jika tengah kata dasar terdapat 3 huruf konstan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konstan yang pertama dan huruf konstan yang kedua. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Dengan catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang berbentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Pemenggalan kata berprinsip
dilakukan seperti pada kata dasar. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya suatu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya didapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasarnya. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Dengan catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, dan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat penyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awalan kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang I, angka, dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi. Biasanya angka Romawi itu ditulis dengan gabungan huruf besar. Misalnya V besar dan I besar itu melambangkan angka 6. Bilangan dengan teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai yang pertama yaitu bilangan utuh, misalnya 12 ditulis dengan angka 12. Bilangan pecahan misalnya setengah atau seperdua ditulis dengan 1/2. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi
ditulis dengan huruf. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang menyingkatnya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Yang terakhir yaitu kata sanjang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, dengan catatan huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.